Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Nah, gue bakal review film terbaru dari seri Fantastic Beasts. Yang ketiga judulnya The Secrets of Dumbledore. Ini katanya bakal ada 5 film sih, jadi masih ada 2 lagi ya. Masih sama tokoh utamanya Newt Scamander yang ternyata itu ada campur tangannya sama Albus Dumbledore. Yang kita tahu dari seri Harry Potter itu dia adalah profesor yang jadi kepala sekolah di Hogwarts. Sekarang harus berhadapan langsung dengan Gellert Grindelwald yang ternyata punya masa lalu dengan Albus Dumbledore. Mereka ini bisa dibilang sahabat atau pacar kali ya. Jadi emang saling menyayangi satu sama lain, bahkan punya perjanjian darah yang akhirnya membuat mereka tidak bisa bertarung satu sama lain gitu. Nah, karena itu Newt Scamander ditugaskan oleh Albus Dumbledore untuk menyelamatkan dunia gitu ya dari serangan Gellert Grindelwald ini yang cukup masif gitu di dunia sihir. Dari bagusnya dulu kali ya. Gua awalnya itu merasa film ini bakal jadi film yang menceritakan tentang kelanjutan pastinya dari Albus Dumbledore dan masa lalunya seperti apa, karena cukup penting dan menarik banget karakter Albus Dumbledore ini karena dia punya sihir yang kuat, dia juga pinter banget, punya strategi-strategi yang jitu gitu, bahkan sampai ketika Harry Potter itu bertarung sama Voldemort gitu di generasi berikutnya. Dan di Grindelwald ini ternyata juga temen dekatnya gitu, sahabatnya, pacarnya. Jadi kita pengen tahu banget lah gimana strateginya dia melawan sahabatnya sendiri gitu. Gua nih yang belum baca gitu ceritanya masa lalunya Albus Dumbledore bersama adiknya Aberforth Dumbledore dan juga Ariana Dumbledore itu bisa sedikit tahu tentang kehidupan mereka waktu dulu gitu. Terus kalau dari segi pemainnya sama sekali nggak berkurang sih kualitas aktingnya menurut gue. Eddie Redmayne sebagai Newt Scamander yang apa ya, kikuk gitu, kayak dikit-dikit nunduk terus kayak nggak pede kali ya sama orang dan susah berkata-kata, terbata-bata, itu masih oke banget menurut gue aktingnya. Terus juga ada Jacob Kowalski gitu, si tokoh yang kita sayangi ini dia masih dengan aktingnya yang oke dan kocak karakternya gitu. Terus juga ada Theseus Scamander, ada Lily, ada Jude Law sebagai Albus Dumbledore. Menurut gue itu oke-oke banget sih. Ini juga Matt Mikkelsen menurut gue bisa menggantikan perannya Johnny Depp yang sebelumnya jadi Gellert Grindelwald, dan masih keren juga sih sebenarnya dia. Mungkin nggak se-eksentrik Johnny Depp kali ya, tapi tetap bisa dapet sih gue gitu antagonisnya di sini seperti apa dengan gayanya Matt Mikkelsen yang tatapan dan suaranya tuh kayak ular berbisa gitu tipis. Ada Profesor Lely yang pinter dan juga punya apa ya, ngomongnya belak-belakan gitu ya, bisa membujuk Jacob Kowalski yang sebelumnya nggak mau ikutan lagi karena patah hati sama Queenie yang berubah haluan menjadi tim jahat gitu ya, walaupun dalam hatinya sebenarnya Queenie ini masih bingung, ragu kalau dia ini sebenarnya posisinya di Grindelwald atau di si Scamander atau Albus Dumbledore ini. Adegan-adegannya juga tetap lucu menurut gue, bagian-bagian ketika si hewan-hewannya Newt Scamander yang dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga sekarang juga masih ada tuh yang tanaman kecil itu, dan juga si platypusnya yang suka ngambil koin-koin itu lucu. Juga ada hewan terbaru yang ternyata adalah hewan langka dan sangat dihormati orang-orang di dunia sihir, yaitu Qilin. Ini campuran rusa terus juga kayak naga gitu ininya apa, sisik-sisiknya gitu, dan warnanya emas kayak Bambi ya, Bambi. Terus dia jalan milih siapa yang bakal jadi pemimpin karena dia bisa melihat hati seseorang seutuhnya gitu ya, kayak karena dia baik atau enggak. Musiknya biasa aja lagi, gue nggak merasa gimana-gimana ya, emang bagus gitu. Ada musik-musik Hogwarts yang teneng teneng teng 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 teneng teng teng teng. Itu masih jadi hal yang magis banget sih buat gue, mungkin buat seluruh penonton yang kangen dengan Harry Potter gitu ketika masuk Hogwarts atau bagian-bagian lainnya. Kurangnya kali ya sekarang. Nah ini nih gitu, yang tadi gue bilang gue cukup tahu akhirnya masa lalunya Albus Dumbledore seperti apa, tapi kalau sekarang gue jadinya ya tahu tapi nggak tahu-tahu banget gitu. Ceritanya emang kecil-kecil aja gimana hubungannya dengan Aberforth, dengan Ariana gitu, tapi yang nggak diceritain masa lalu yang kan seperti apa dan kelamnya seperti apa. Dan yang paling utama Grindelwald sama si Dumbledore ini juga punya hubungan tapi nggak diekspos sebenarnya. Gue nggak tahu, mungkin ada versi yang lebih panjangnya lagi tapi nggak dimasukin atau gimana gitu, karena kayaknya sih ada bagian-bagian yang hubungan mereka masa lalu gitu, karena di sini nggak ada flashback ya bahkan tentang
hubungan mereka berdua ataupun dengan anaknya, adiknya Aberforth dan juga Rihanna gitu yang menurut gue kayak penting banget di sini karena ini ngomonginnya Dumbledore kan. Gue nggak ngerasa ini jadi sesuatu yang magis banget gitu ya. Gue kira bakal ada pertarungan besar antara Credence dan Dumbledore ataupun Dumbledore dan Newt Scamander dengan kawan-kawanannya si Grindelwald gitu akan ada perang cukup besar. Ternyata enggak gitu. Gue yang ya salah juga sih, gue berekspektasi kali ya. Jadi nggak ada perang besar di antara keduanya ataupun yang sangat-sangat intens gitu. Ya ada antara Grindelwald dan Dumbledore tapi ternyata nggak sebesar itu. Terus juga ada Credence yang gue kira bakal menghancurkan banyak hal gitu. Ternyata ya nggak juga. Apa ya, skill dan kemampuan mereka di dunia sihir itu nggak terlalu terekspos sebenarnya seperti apa. Gue juga menantikan itu sih sebenarnya. Apa ya, karakter-karakter nggak keluar, nggak seseru yang pertama gitu ya kalau dibandingin yang pertama. And Where to Find Them itu yang bener-bener kayak kelihatan banget dunianya Newt Scamander seperti apa. Terus kayak banyak banget hewan-hewan baru yang kita tahu gitu, hewan-hewan di dunia sihir, hewan langka dan semacamnya. Terus juga di Crimes Grindelwald itu malah pertarungannya lebih seru menurut gue, pertarungan adu tongkat sihir gitu ya. Kalau di apa namanya, Star Wars itu kan adu lightsaber, kalau ini tongkat sihir gitu. Dan ini ya nggak seseru yang di Crimes of Grindelwald yang gede-gedean gitu ya, lumayan di akhir. Ini enggak, ini lebih ke dramanya aja. Dan kalau dipikir-pikir Grindelwald sama si Albus Dumbledore ini hubungannya itu kayak Profesor X ya kan di X-Men sama Magneto gitu. Mereka itu punya hubungan dekat dulu tapi punya perbedaan gitu sih. Grindelwald menentang Muggle, kalau si Dumbledore itu ya udah pengen hidup bersama gitu karena kedamaian yang utama. Itu dua hal yang menurut gue mirip, terus kayak sama-sama berlawanan antara tokoh yang baik dan tokoh yang buruk ini gitu. Terus juga pemilihannya juga ya jadi nggak terlalu seru-seru banget sih pemilihan pemimpinnya itu. Ya kayaknya kok dunia sempit gitu, walaupun kayak disaksikan banyak di tempat-tempat lain, tapi ya udah gitu aja sih, gue nggak ngerasa apa-apa. Nah kalau adegan gue tuh paling suka ketika Newt Scamander menyelamatkan adiknya, saudara laki-lakinya si Theseus Scamander di penjara gua gitu. Nah di situ kayak ada adegan si Eddie Redmayne sebagai Newt Scamander itu kayak menari-nari gitu, karena di situ ada apa ya, binatang kayak lobster gitu lah ya, semacam lobster gitu, supaya nggak digangguin si lobster itu, dia nari-nari set. Itu lucu banget sih menurut gue. Terus si Theseusnya yang lebih keker gitu ngikutin juga tak, itu lucu banget sih. Jadi ya itu aja deh yang gue inget ya. Apalagi ya selain Jacob Kowalski balikan sama Queenie yang gue inget, ya itu cukup dramatis. Skor kali ya sekarang. Nah kalau gue skor 7 sih gitu. Padahal gue berekspektasi ini bakal jadi 8 tapi ternyata tidak. Jadi 7,5 juga tidak gitu. Dari Crimes of Grindelwald malah menurun sih gitu. Apalagi dibandingin yang pertama ya. Itu pertama awalnya lebih seru dan yang lebih apa ya, ada hewan gitu kan lawannya. Kalau ini kan ya orang Grindelwaldnya juga nggak seserem itu ternyata kali ya, atau belum tahu kali ya kita gimana nanti pertarungan akhirnya melawan Dumbledore, nggak tahu juga ya. Mungkin kalian yang udah baca bukunya, yang udah nonton filmnya, boleh banget komen di bawah ini seperti apa pendapat kalian. Ada yang suka, ada yang nggak sukanya, kita diskusi sama-sama. Terus juga jangan lupa subscribe, jangan lupa likes, share juga boleh banget, follow Instagram kita dan Twitter kita, Twitter dan Instagram gue juga boleh. Terus join Discord kita juga udah ada biar lebih santai-santai, chill dengan kawan-kawan kita yang suka nonton juga. Gitu aja. Oke, terima kasih.